Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Nukmil usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'il muslimin wal muslimat al-fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai ruhsyah, dalam Rayatul Usul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wal hukmu in tahayyara ila suhulatin li'udrin ma'a qiyamis syabati lil hukmil asli farusyatun. Dalam Nukmil Usul mengatakan mengenai definisi ruhsyah, yaitu wal hukmu in tahayyara ila suhulatin ma'a qiyamis syababi lil hukmi lil ujri farusyatun. Yang dinamakan ruhsyah yaitu apabila hukum Allah mengalami perubahan, apabila hukum Allah berubah dari haram menjadi wajib ma'a qiyamis sababi, serta adanya sababul hukmi, ilatul hukmi masih ada, li'udrin sebab karena uzur, farusyatun maka inilah yang dikenal oleh pendekar-pendekar usul fiqh, yang dikenal oleh ulama-ulama usul fiqh dengan satu nama, yaitu ruhsyah. Ruhsyah yaitu hukum yang berubah. Wa ruhsyatu in tahayyara ila suhulatin wa hukmu utawi hukum ayatullahi tegese hitabe Allah in tahayyara lamun
merupakan om ila syulatin maring hukum ang enteng maring hukum ringan ma'aqiyami sababi serta tetapnya sabab liujrin karena uzur ma'aqiyami sababi serta jumenenge sababul hukmi serta tetapnya hukum asal ilatim hukum lil hukmi maring hukum al asli ang dosa asal itu swarusyadun aran rusya mengenai definisi rusya Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan rusyah adalah hidayatullah hukum Allah yang mengalami perubahan dari suatu hukum yang semula dianggap berat menjadi ringan serta sababul hukmi masih ada liujrin karena uzur inilah namanya rusya. Lalu tampil Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jamul Jawama mengenai pembahasan rusya. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan rusya yaitu wa hukumul syar'iyyin tarayya illa sulatin li amrin uzira wa hukmun syar'iyyin tarayya ila sulatin li amrin uzira ma'adiyah bisababil asli syami mirusyatin a'aklim bayitin wassalam. Inilah nazam mengenai definisi rusya dalam lubul usul maupun dalam nazam awatib sya'ta. Contohnya mengenai contoh seperti memakan daging mayitah a'aklil mayiti wassalam. Contoh yang ditampilkan oleh lubul usul oleh Yatul Usul Imam Jalaluddin juga menampilkan contoh yang sama yaitu aklul mayitah, memakan mayitah bangkai dalam keadaan darurat
Apa hukumnya? Hukum asal adalah haram. Hukum asal aklul mayyitah haramun. Lalu apa syababul hukmi? Apa ilat yang mengharamkan? Syababul hukmi, syabab mayyitah adalah menjijikan atau dianggap memakan sesuatu yang menjijikan, yang kotor. Lalu liudrin, sebab uzur. Lalu berubah dari hukum haram menjadi wajib. Ini adalah rukhsah. Rukhsah contohnya aklul mayyitah. Berubah dari hukum haram menuju hukum wajib, dari hukum yang sulit menuju hukum yang ringan. Ma'adiyah misyababi. Lalu pada waktu memakan syababul hukmi, ilatul hukmi masih ada. Pada waktu syahid menuju hutan, lalu pada waktu jam 11 siang syahid sudah 2 hari tidak makan. Lalu pada jam 11 siang syahid hanya menemukan mayyitah. Lalu mayyitah, aklul mayyitah dalam keadaan tidak darurat adalah haram. Syababul hukmi haram, ilatul hukmi haram, sebab aklul mayyitah menjijikan. Lalu dari haram dengan sebab uzur berubah menjadi wajib. Lalu pada waktu syahid memakan mayyitah semisal jam 11, syababul hukmi masih ada, yaitu menjijikan. Inilah salah satu contoh yang ditampilkan oleh Ghayatul Wusul, Thariqatul Wusul, Jam'ul Jawami', dan juga Nazm Jam'ul Jawami'. Lalu contoh lain, contoh yang hukumnya adalah asal sholat dalam perjalanan yang telah mencapai 3 marhalah. Syahid melakukan perjalanan yang telah mencapai 3 marhalah.
Lalu pada waktu jam 12 muncul hidatullah aqimis sholata lidulu'i syamsi. Pada waktu jam 12 siang Allah memerintahkan supaya manusia yang mu'alaf termasuk syahid yang dalam perjalanan 3 marhalah terkena hitam. Aqimis sholat wahai umat Islam, kerjaan sholat, laksanakan sholat dengan sempurna. Aqimis sholat amrun bisolati alat tamami. Allah memerintahkan seluruh umat Islam termasuk syahid yang dalam perjalanan untuk tamamis sholat, sholat yang sempurna. Lalu syahid dalam keadaan musafir, maka syahid boleh melakukan qasar sholat, dan qasar sholat yang dilakukan syahid adalah rukhsah. Rukhsah yaitu tahayyurul hukmi ila suhulatin. Maka hukum asalnya wajib tamamis sholat, wajib sholat zuhur 4 rakaat. Dalam Hasyiah Al-Adar mengatakan amrun bitamamis sholat, amrun bitamamis sholat nahyun an zidni. Allah memerintahkan sholat zuhur dengan sempurna, sehingga hukumnya haram apabila melakukan sholat tidak sempurna. Sehingga pada waktu syahid melakukan sholat qasar, ini hukum asalnya haramun. Hukum asalnya haram sebabul hukmi haram, sebab hitam Allah aqimis sholat tadullu ala amrun bitamamis sholat wa nahyun an zidni. Hukum asal sholat dirubah itu haram, sebabnya haram, sebab perintah Allah aqimis sholat supaya syahid sholat dengan sempurna. Amrun bitamamis sholat nahyun an zidni. Dalam Hasyiah Al-Adar mengatakan
Allah Ta'ala perintah supaya sholat secara sempurna. Ini isyarat larangan untuk merubah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tetapi sebab uzur, sebab masyarakat, maka hukum haram berubah menjadi sunnah. Inilah namanya rusyad. Inilah yang dikenal oleh pendekar-pendekar usul fiqh dengan nama rusyad. Al-hukmu in taghayyara ila syuhulatin li'ujrin ma'a qiyami syabab lil hukmi al-asli farusyadun. Ini contoh yang wajib berubah menjadi sunnah. Lalu dalam lukul usul, dalam boyatul usul, contohnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang khilaful aula, ada yang sunnah. Lalu muncul pertanyaan, rusyad itu termasuk hukum wad'i atau hukum taklifi? Muncul pertanyaan, al-rusyadu hal hiya hukmun taklifiyun am syababiyun? Apa al-rusyad itu termasuk hukum taklifi atau hukum wad'i? Mengenai pertanyaan ini, Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' syarahnya Jamul Jawami', beliau mengatakan rusyad termasuk untuk taklifi. Walaupun ada satu ulama, walaupun ada kelompok yang mengatakan rusyad adalah hukum wad'i. Muncul pertanyaan yang kedua dalam ayatul usul menampilkan rusyad haram. Ada rusyad haramun. Ini maksudnya apa? Rusyad haram. Dalam ayatul usul mengenai rusyad haram, contohnya adalah istinja, memakai zahabun, memakai zahab atau fiddah. Istinja menggunakan emas maupun perak. Ini istinjanya syah.
sehingga ada rusyah haramun. Lalu mengenai hal ini dalam Ghayatul Masyhur dijelaskan bahwa rusyah itu tidak ada yang haram. Lalu munculnya contoh istinja menggunakan zahab wal fiddah, ini termasuk amalan jihatuhu ta'adduda. Ini termasuk perbuatan yang memiliki dua wajah. Imam Syafi'i maupun Imam Sya'ariyah Al-Ansari maupun Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan tidak ada mengenai rusyah yang haram. Sedangkan contoh istinja menggunakan fiddah wa zahab ini termasuk pembahasan amaladhi jihadu ta'adada misla sholati fi makanil maqsudah. Ini termasuk pembahasan permasalahan yang memiliki dua sisi jihadani, seperti permasalahan sholat memakai sajadah khusyuk, seperti dalam Fathul Qorib al-ma'u al-khamisu ayat yang kelima adalah haramun ma'ul haram seperti wudhu dengan air resapan. Ini termasuk sesuatu yang memiliki dua wajah. Mengenai sisi istinja menggunakan zahab, maka istinjanya syah. Syah yaitu wasihatul aqli awil ta'afuti wifatu zil wajhaini syar'a Ahmad. Syah yaitu bi'anis najma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Istinja dengan zahabun wal fiddah syah, sehingga seandainya syahid istinja memakai zahab sudah dianggap suci. Lalu dari sisi lain, apa yang dilakukan oleh syahid, ulama terjadi silang pendapat.
syait dihukumi berdosa. Sehingga yang namanya rusyad tidak ada yang haram. Min haitsu rusyad tidak ada yang haram, sedangkan istinja memakai emas maupun hijrah ini bukan masalah istinjanya, tetapi ini adalah satu permasalahan yang memiliki dua sisi, seperti wudhu dengan air resapan. Wudhunya sah, tetapi pelakunya mendapat dosa. Lalu dalam ghayatul usul menampilkan rusyad yang makruh. Lalu yang dimaksud makruh adalah makruh yang khilaful aula. Sehingga khilaful aula pelakunya tidak mendapat dosa. Inilah mengenai beberapa macam contoh rusyad. Yang pertama, contoh yang wajib yaitu dari hukum haram berubah menjadi wajib. Contohnya aklul mayitah. Lalu contoh yang sunnah seperti asyrus sholati. Lalu yang ketiga mubah seperti akad salam. Akad salam dalam ghayatul usul ini termasuk contoh yang mubah dari hukum haram berubah menjadi hukum mubah. Kenapa haram? Kenapa akad salam haram? Sebab ada istilah menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ini dalam tasniful masyamil. Sehingga ada memiliki ini hukum asalnya, ilatnya menuntut haram. Lalu diperbolehkan berubah dari haram menuju mubah. Lalu contoh lain dari makruh berubah menjadi mubah, contohnya adalah tarkul jamaah. Umat Islam meninggalkan jamaah, hukum asalnya makruh. Muncul pertanyaan, kenapa meninggalkan jamaah makruh? Sebab melakukan atau meninggalkan syiar Islam. Dalam jamaah Allah meminta supaya
umat Islam bersatu sehingga pada waktu jamaah Allah menunjukkan kepada umat Islam bahwa ini adalah syiar Islam. Allah memerintahkan supaya syiar Islam, tanda-tanda Islam selalu ditampilkan, salah satunya dengan berjamaah. Dengan adanya berjamaah melambangkan bahwa Islam bersatu. Lalu syahid dalam keadaan uzur meninggalkan jamaah. Hukumnya mudah. Jamaah takul jamaah adalah makruh sebab meninggalkan perintah Allah, yaitu perintah supaya umat Islam menampilkan syiar Islam. Ini contoh hukum makruh berubah menjadi hukum mubah. Lalu pada waktu hukum itu berubah, ilatul hukmi, syababul hukmi masih ada. Pada waktu syahid yang semula tatul jamaah makruh, lalu syahid dalam keadaan syahid, ini syababul hukmi masih ada. Sehingga mengenai rusyah ada beberapa persyaratan. Suhulatin, perubahan dari sulit menjadi ringan. Ma'aqiyami syababil hukmi lil asli, adanya hukum syababul hukmi masih ada. Lalu li'udrin, perubahan itu sebab adanya uzur. Lalu contoh lain yaitu mengenai masalah lari dari medan pertempuran. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman peperangan Perang Badar, yaitu 2 Hijriah yang terjadi pada bulan Ramadan, Islam jumlahnya hanya 313. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan non-muslim yang dipimpin oleh Abu Jahal, memiliki jumlah 1000. Pada zaman awal Islam, Allah dalam surat Al-Anfal
mengatakan apabila satu umat Islam menghadapi 10 non-Muslim, maka haram lari dari medan pertempuran. Sehingga dalam perang Badar tidak boleh umat Islam melarikan diri. Sehingga dalam peperangan itu tidak boleh melarikan diri, sebab undang-undang Islam, sebab perintah Allah, selama satu umat Islam melawan 10 non-Muslim, tidak boleh melarikan diri. Satu lawan 10. Lalu beberapa tahun setelah umat Islam mengalami perkembangan, umat Islam semakin banyak, apalagi pada waktu tahun 9 Hijriah, Islam telah menguasai Mekah. Pada waktu itu umat Islam yang semula pasukannya hanya kecil berubah menjadi pasukan yang banyak sekali. Lalu Allah merubah hukum yang semula umat Islam satu melawan 10, dirubah 1 lawan 2. Apabila syahid bertemu dengan non-Muslim yang jumlahnya 2 atau 1, maka syahid tidak boleh lari dari medan pertempuran. Tetapi seandainya non-Muslim jumlahnya 10, lalu syahid hanya 1 orang, syahid boleh melarikan diri. Ini berarti untuk mengalami perubahan. Untuk mengalami perubahan ini namanya rusyah. Rusyah yaitu al-hukmu intahayyara ila syuhulatin li'udrin ma'aqiyamis syabab lil hukmi al-asli. Dari hukum wajib, dari hukum haram, tidak boleh lari, berubah, boleh melarikan diri. Ini berarti perubahan sebuah hukum.
Lalu perubahan ini termasuk maha qiyami syabab lil hukmi. Ilatnya hukum tidak ada, berarti ini contoh asimbah. Ini bukan rusyah, tetapi asimbah. Asimbah itu berubah hukum, tetapi syabab hukum sudah tidak ada. Ini contoh asimbah. Mengenai keterangan, ini contoh asimbah. Sebab tidak memenuhi persyaratan rusyah. Lalu dalam ayat usul, dalam lukul usul mengatakan wa illa fa'asibatun wa illa fa'asibatun. Apabila tidak memenuhi menjadi rusyah, semisal contoh masalah keterangan untuk asal haram satu lawan sepuluh melarikan diri, lalu berubah dari haram menjadi boleh melarikan diri, tetapi syababul hukmi sudah tidak ada. Pada waktu syahid bertemu dengan musuhnya, yaitu non-muslim, jumlahnya semisal 5. Ini syababul hukmi haram sudah tidak ada. Syababul hukmi haram yaitu illatil muslimina. Tetapi karena Islam sudah mengalami banyak perkembangan, tambah jumlah Islam, lalu berubah. Ini namanya bukan rusyah tetapi asimbah. Sebab dinamakan asimbah sebab berubah hukum dari hukum yang sulit menjadi mudah, tetapi syababul hukmi sudah tidak ada. Syababul hukmi haramnya meninggalkan medan pertempuran untuk asalnya haram. Syababul hukminya jumlah Islam waktu itu masih minim. Lalu berubahnya hukum dari tidak boleh meninggalkan medan pertempuran 1 lawan 10, ini berubah boleh meninggalkan satu umat Islam melawan 10. Tetapi pada waktu berubah syababul hukmi sudah tidak ada. Sebab pada waktu itu Islam sudah berkembang, jumlah umat Islam sudah mengalami volume meningkat, sudah banyak umat Islam. Contoh ini namanya asimbah. Asimbah yaitu apabila
rusyah tidak memenuhi persyaratan seperti dalam rusyah persyaratannya adalah ma'a wujudi sababul hukmi. Inilah pengertian mengenai rusyah dan asimah. Lalu dalam Thariqatul Wusul mengatakan mengenai bahwa asimah ini adalah perubahan hukum yang tidak adanya sababul hukmi, sehingga secara kesimpulan rusyah adalah al-hukmu intawaya ila suhulatin ma'a iyami sababul hukmi lil asli lil ujri farusyatun wa illa fa'asibatun. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.